Hai semua, gue Wasa dan selamat datang di Tim Casing untuk iPhone 16 lagi, iPhone 16 lagi. Ya, kali ini buat iPhone 16 Pro Solo yang gue punya. Habisnya mau gimana lagi ya? Ini sebuah privilege emang kalau teman-teman tuh punya iPhone itu casingnya pasti bejibun. Betul? Kali ini mau ngebahas brandnya dari Moore. Total ada 11 casing yang mau... Ya, total ada 11 casing pokoknya. Dan ini tuh teman-teman bisa beli online, bisa juga beli offline. Kalau offline, setahu gue cuma ada satu store aja, jadi di Pakuwon Mall Bekasi. Nah, di sana teman-teman bisa nyobain langsung. Jadi nggak disegel casingnya. Teman-teman ngecek, terus cocokin sama warna handphone teman-teman, yang cocok yang mana, bisa dibeli di sana secara offline ya. Jadi kalau dekat dari Bekasi ya silahkan ke Pakuwon Mall. Tapi kalau jauh, nah lihat video ini biar nggak salah pilih karena harganya ya lumayan. Yaudah, langsung aja dari kamera yang di atas biar lebih detail dan nggak kelamaan. Cus. Oke, iPhone-nya masih sama warnanya yang ini ya. Kalian udah lihat lah pokoknya di video tim casing gue yang lain. Kita mulai dari casing pertama. Moore-nya ini tipenya yang Defender Clear dan Ultra Slim Design. Ya, packagingnya seperti ini. Dibuka selosor, ada covernya. Dan ini packaging sebenarnya. Kita buka gini. Nah, clear kayak casing-casing handphone kebanyakan sih. Ya. Dan ini hybrid, kanan kiri atas bawahnya dia glossy, dia soft case, atasnya hard case. Ini enteng sih. Beratnya kayak 30-an gram doang deh. Pas banget 30. Oke, bagus. Tapi ini ya simple banget ya. Banyak casing-casing yang lain juga ya tipikalnya kayak gini. Oh, untuk detailnya guys, dia di bagian sudut-sudutnya kanan kiri atas bawah ada air bubble-nya sama ada tuh kayak dot-dot titik-titik banyak gitu ya. Oke. Kita langsung pasang ke handphone ya. Iya, looks-nya seperti ini. Biasa aja sih dan tidak ada detail more-nya kalau gue lihat. Oh, ada. Ada logonya di sebelah kanan bawahnya sini, guys. Tuh. Logo M Moore gitu. Dan dia ada hidung babi juga sebelah kiri bawahnya. Sisanya ya pasti presisi semua tanpa ada yang miss. Rapi jali semua pasti. Kalau casing yang udah ada namanya seperti ini. Ditaruh telentang aman, gak langsung kena frame kamera, tengkurap juga aman, gak langsung kena layar kita yang udah pakai tempered glass, aman sih. Dan ini surprisingly dipegangnya ternyata keset, ininya beda loh, apa soft case-nya pas kita genggam sini. Ini yang bagian belakangnya back covernya agak-agak licin, biasa hard case standar kayak gini, tapi ini yang bagian palm tangannya, palm tangan kita pada saat ngegrip si frame-nya ini enak sih. Tuh, dan berasa agak-agak empuk juga gitu loh. Kok bisa ya? Wah, ini susah sih. More kalau teman-teman nggak ngerasain sendiri, gue susah ngasih taunya kalau ini casing bagus. Mesti dipegang dan digenggam begini loh. Di press begini, empuk banget coy. Enak gitu loh. Ininya kayak nggak biasa di handphone lain dah bagian soft case-nya. Keren. Tapi ya secara looks biasa aja. Dan ini wireless magnetnya, MagSafe-nya ya ngecas pasti. Nggak ada aneh-aneh. Kuat juga. Atas bawah. Kanan kiri. Oke, aman, nggak ada masalah ya. Sip. Kita lanjut lagi ke Moore tipe casingnya yang lain. Ya, tipe selanjutnya ini Moore yang flex. Kelihatan looks-nya seperti ini. Ada dua yang gua punya. Ini MagSafe-nya berwarna kayaknya putih senada sama casing-nya. Sedangkan kalau ini MagSafe-nya berwarna gelap ya. Kita langsung buka aja. Nah, oh dia hard case dan tipis sekali. Wow. Oh iya. Gue kira dari gambarnya itu kayak sweat kulit gitu, tapi ternyata bukan. Ini yang modelan hard case, tapi frame-nya tidak melindungi. Yang bagian kanan kirinya dia cuma ada frame-nya bagian atas dan di bagian bawah. Oh, untuk detailnya cuma ada brandingan Moore-nya di sini. Ini karena warnanya gelap,
warna abu-abu ya. Jadi more-nya tintanya juga berwarna gelap, sedangkan kalau yang satu lagi ini putih, more-nya juga berwarna abu-abu. Anjay, gue kirain more-nya bakalan putih, tapi ternyata enggak. Sama-sama abu-abu. Wah, ini enteng parah sih. Ini hardcase banget, tapi enggak hardcase yang kayak casing-casing Cina gitu. Ini flex ya, bener sih. Yang bisa fleksibel gitu hardcase-nya. Beratnya tuh cuma 17 gram aja. 17 gram aja juga. Ini yang warna putihnya nggak usah pakai magic lah. Tuh langsung begini doang. Dan looksnya seperti ini guys. Ya kayak nggak pakai casing sih bagian pinggirnya sini ya. Kalau jatuh amit-amit ya emang kenanya sih bagian apa namanya? Bagian sudut-sudut kiri kanan atas bawah. Cuma ini hardcase-nya tidak begitu kayak hardcase banget. Jadi nggak begitu keras banget. Kasarnya tuh kayak gambarinnya ini nih bagian sini nih. Ini nggak akan ngelukain frame sih, walaupun kita sering-sering begini. Karena dia lembut, hardcase tapi lembut gitu loh, nggak keras kaku gitu. Dan di bagian sudut-sudut pemotongannya sama dia kayak dilengkungin lagi, jadi nggak tajem gitu. Ini warna putih seperti ini, kayak gue lebih suka ini sih. Tapi nanti kita coba sama yang ininya ya, yang warna grey-nya. Ini sebagai detail tambahan ada buat hidung babinya di bagian belakang, di bagian backdoor, tapi sebelah kiri bawah. Tapi serem juga ya kalau ngegantungin ini di leher. Tapi apa? Maksud gue yang ngegrip casing, ngegrip si handphonenya cuma di 4 titik sini doang sih. Ngeri loh. Lihat ya. Detail sih, nggak ada masalah, rapi jali. Dipegangnya juga ya frame handphone langsung nggak ada pelindungnya sama sekali, jadi nggak ada bulky-bulkynya sama sekali guys. Gitu. Kayak ini yang putihnya. Ngelepasnya gampang banget. Takut sih kalau misalkan dipakai ininya nih. Apa namanya? Dipakai gantungan leher gitu buat di sini. Paling kayak kalau buat ngasih lucu-lucuan ada gantungan kunci gitu-gitu kali ya, zaman-zaman dulu tuh. Suka ada boneka yang kecil-kecil gitu buat ngegantungin, kayak lucu. Tapi nggak buat digantungin ke leher. Oke, ini kalau yang abu-abunya sih gue lebih suka yang putih ini sih ketimbang yang apa namanya warna gelapnya ini. Tapi nggak tahu kalau teman-teman suka nggak. Overall sih gue kurang demen sama yang modelannya seperti ini. Nggak melindungin bagian frame, amit-amit jatuh nggak kena ke sudutnya tapi kenanya ke sini, bagian sini. Aduh, ini pasti den. Yakin den pasti. Ini gitu dah. Sedih kalau den itu tuh kayak sakit yang tak berdarah. Dah, kita lanjut lagi ke casing more tipe selanjutnya. Oke, selanjutnya masih sama kayak yang tadi, tipenya yang more flex, tapi ini finishingnya leather, dan leather. Kelihatan dari yang satu ini warna oranye, ini warna biru dongker ya. Iya benar biru dongker, dan yang ini warna hitamnya. Mari kita buka satu persatu. Ini warna hitam. Oh, kulitnya kulit begini. Bagus. Tuh lagi tetap fleksibel ya, nggak hardcase banget nih, detailnya kayak gini guys bagian dalamnya. Tuh ada MagSafe juga, pasti aman lah, ini bisa ngecas. Nih detailnya IP16P, terus ini leathernya, ada embossan more, dan sedetail dia bagian kiri sininya nih, pojok kiri atas dia nggak dikasih kulitnya, mungkin emang susah juga sih. Terlalu tipis gitu loh jaraknya. Jadi dia berhenti di sini dan di sebelah sini berhentinya. Nah, kalau yang biru dongker pun sama tuh. Kelihatan ya? Dan yang hitamnya ini juga sama. Tuh finishingnya di situ dia, berhenti bagian kulitnya. Kalau yang tadi beratnya 17 gram ya. Ini ada leathernya mungkin lebih berat sedikit kali. Oh, 23 gram. Yang hitam, yang biru dongker 24, dan yang warna oranye dia 23 gram. Ini kulitnya kulit sintetis sih, yakin gue. Pegangannya dirasa-rasa begini sama ya kulitnya kulit sintetis. Kan lagi juga udah nggak boleh ya pakai kulit asli ya. Oke, ini yang warna hitamnya kita coba pasang. Oke, jadi kayak gini, two tone-nya kelihatan. Tuh, cuma simpel banget jadinya. Buat yang tahu ini adalah more, ya bagus sih. Tuh, detailnya ini menurut gue kenanya simple dan elegan ternyata kelihatannya. Warna kulitnya juga motif kulitnya juga nggak jelek,
bagus. Ya, dilihat dari samping kanan begini, samping kiri begini, dilihat dari depan kayak nggak pakai casing ya, karena cuma atas bawah doang tuh yang kelihatan lebih tebelnya. Dan di bagian belakang seperti ini, nggak ada pelindungan sih. Ya ini nggak langsung kena layar emang, sama kayak yang tadi ya, yang flex biasa. Nggak langsung kena layar karena yang lebih kena ke bidang meja ini si bagian atas sama bagian bawahnya, kanan kiri nggak ada. Terus taruh telentang, aman, nggak langsung kena frame kameranya. Tuh, karena bibir lebihannya lumayan tebel. Nice, kita cobain ininya wireless charger, walaupun pasti aman lah. Tuh, bisa ngecas, tidak ada masalah sama sekali. Gimana ketemu warna dessert? Menurut teman-teman cocok apa enggak warna hitamnya? Balik ke selera masing-masing. Terus, ini juga ngelepasnya masih gampang banget nih. Ini yang biru dongker. Kayak begini looksnya. Tuh. Selera ya, kalian suka apa enggak? Biru dongkernya kelar. Terus sekarang yang oranye-nya. Wih, ngejreng sekali yang oranye. Jadi kayak banyak warnanya, ada oranye, hitam, sama gold. Kalau handphone kalian warna hitam, ini bagus sih. Itu ya. Oke, aman ya guys, buat yang more flex leather seperti ini tampilannya. Kita lanjut lagi ke casing mouse tipe lainnya. Oke, selanjutnya tipe yang more leather case. Jadi bukan yang flex lagi ya. Ini ada 1, 2, dan 3 warna. Ya, seperti ini. Yang satu warna hitam, dia materialnya sama kayak yang flex tadi. Dan gue sukanya mereka tuh sampai ke bagian pinggir-pinggirnya dikasih lapisan kulitnya guys. Dikasih lapisan leather, jadi nggak ada beda antara back cover dan juga di bagian frame-nya. Terus ini ada embossan more-nya, baik yang warna hitam ataupun warna coklat ya. Ini kenanya coklat sama warna oranye-nya. Dan beda sama yang leather fox tadi ya, yang flex leather tadi, ini bagian kiri atas dia tetap senada warnanya, jadi nggak warna hitam gitu. Dan ini di baliknya jadi ada kayak semacam sweatnya, jadi ngelindungin back cover iPhone 16 Pro teman-teman yang mahal itu. Dan ada MagSafe-nya juga. Oke, ini kita pakai sulapnya ya, tapi kita timbang dulu beratnya berapa. 33 gram, 34 gram, dan satu lagi 34 gram. 33 sampai 34. Oke, toleransinya 1 gram aja. Ini yang warna hitam dulu kita pasang. Iya, seperti ini looks-nya guys. Oke, mewah sih. Warna kulitnya, motifnya juga dia yang kulit biasa aja. Dan nggak ada aneh-aneh. Simple, clean, cocok sih buat teman-teman yang udah males gitu ngurus-ngurusin casing, mau yang bergaya gini, bergaya gitu, atau pengen yang mirip-mirip kayak official case-nya, ini bisa jadi pilihan. Harganya juga lebih murah pastinya ketimbang yang harga casing aslinya guys, yang official, yang biasanya tuh nggak awet. Biasanya yang third party gini malah lebih awet sih. Ini tombolnya tuh kayak ada tambahan lagi, entah antara ini besi ringan atau plastik, tapi gua nggak tahu. Yang jelas ini kelihatan looksnya bagus, simple, nggak ada aneh-aneh. Warnanya juga hitam gelap, senada kayak casingnya. Dari depan seperti ini ya, terus dari belakang seperti ini sekali lagi. Oke, sekarang kita cobain yang warna oranye-nya. Ya, oranye seperti ini. Cocok sih warnanya ketemu dessert kalau gue ngelihatnya, cuma tetap buat gue pribadi gue kurang suka aja warna kayak gini. Tapi ya balik lagi ke selera ya. Kalau kalian nggak apa-apa sama yang kayak gini warnanya, karena warna yang ngejreng begini tuh kenanya lebih gampang dicari aja kalau misalkan teman-teman lupa naruh handphonenya ada di mana gitu loh, kalau di rumah ya. Gampang kelihatan kenanya begitu. Terus nih tombol kameranya juga oke, nggak ada masalah sih. Enak-enak aja megangnya, mencet-mencetnya juga. Terus ini yang bagian frame kamera plastik ya, bukan yang leathernya. Ini hard case kenanya sih, casingnya gue lupa bilang. Ini hard case semua, kanan kiri atas bawah, dan nggak ada soft case ya sama sekali nih. Iya, karena kalau soft case juga ibaratnya susah nih dikasih lapisan kulitnya, tapi kalau hard case masih gampang. Ini tombol-tombolnya senada, dikasih warna oranye juga tuh.
Dan ini MagSafe-nya tadi lupa gue cobain juga. Cas aman, nggak ada masalah. Oke, ini warna oranye. Sekarang kita coba yang warna coklatnya ini. Ya, looks-nya seperti ini. Ini bagus juga sih guys ngeliatnya. Kalem gitu ketemu warna dessertnya. Ya, kayak nggak sombong kalau ini adalah iPhone 16 Pro kalau nggak kelihatan di bagian frame-nya. Kelihatannya kayak iPhone 14 Pro atau 15 Pro. Makanya belinya iPhone 17 Pro aja ntar. Looks-nya udah mulai beda. Jadi rumornya ya, dari rumor yang ada tuh bakalan beda. Jadi kelihatan kalau kalian tuh beli handphone baru. Ini warna untuk tombol powernya kayak gini. Dan volume kayak begini. Tombol-tombol warnanya ya maksudnya. Nah kayak gini guys. Gimana menurut kalian? Lebih sukanya yang warna mana? Hitam atau yang tadi oranye atau yang coklat ini? Kalau gue pribadi sih gue simpel aja. Lebih suka yang warna hitam gitu. Oke. Kita lanjut lagi ke casing yang terakhir dari More-nya. Oke. Dua casing terakhir ini buat kalian yang suka racing dan anak otomotif juga biasanya demen nih. Ini More Defense Kevlar. Jadi karbon guys. Ini hampir nggak ada beda tulisannya di bungkusnya. Di gambarnya juga ada nggak beda, tapi aslinya ada beda sedikit. Oke, jadi kayak gini casingnya. Finishingnya dia sama-sama matte ya, bukan yang glossy. Terus ini juga tipikalnya adalah casing karbon, yang mana karbon itu karbon twill. Nah, karbon twillnya dia yang satu ini, dia twillnya kecil. Sedangkan yang satu lagi dia agak besar. Kelihatan lah ya bedanya, teman-teman bisa ngeliat tuh. Ini yang kecil, ini yang besarnya. Tapi dibaliknya dia sama-sama pakai twill yang besar guys. Gitu. Dan ini sepertinya karbon lapis sih, cuma motif doang ya, bukan yang karbon asli. Karena kelihatan tuh dari sampingnya, ya kan? Motif aja, dan ini kayak sablonan biasa, nggak ada teksturnya sama sekali. Jadi yang ini yang kecil sama yang besar, feelsnya sama-sama aja dipegangnya. Kita lihat dulu timbang beratnya berapa. Twill yang kecil 28 gram, sedangkan yang twill yang besar dia 30 gram. Sama-sama ada magnet MagSafe-nya, jadi bisa wireless charger. Dan ini kita cobain dulu untuk yang twill kecilnya ya. Oh ya, bentar. Ini untuk tombol-tombolnya dia warnanya tuh kayak gunmetal. Dan frame kameranya warnanya tuh senada, mirip-mirip kayak si tombolnya ini. Kita pasang ke handphone ya. Ya, seperti ini guys looks-nya. Simple, clean, nggak ada brandingannya sama sekali, nggak ada more-nya gitu ya. Cocok buat kalian yang demen simple-simple aja kayak gini. Cuma kalau yang carbon twill kecil gini, kalau gue sih jadi kayak nggak kelihatan kalau ini karbon gitu loh, even dari jauh gitu ya. Nih dari segini aja agak-agak nggak kelihatan karbonnya. Sayang-sayang. Jadi kalau gue kayak prefer yang ini sih, yang gede. Twillnya tuh yang tebelan, nanti kita lihat ya. Pokoknya looksnya kayak gini dari samping, atas, dan juga bawah pasti rapih lah. Rapi jali. Terus tombolnya ya kliki biasa, nggak ada masalah, enak-enak aja. Dipegangnya juga karena dia material finishingnya itu matte ya. Jadi nggak licin, keset di tangannya, nggak ada masalah. Nggak bulky juga, jempol sama jari telunjuk masih bisa ketemu, aman. Kayak gini lah pokoknya looksnya dari belakang. Tengkurap aman, nggak langsung kena layarnya yang ada tempered glass. Belakang kalau kita telentangin gini, ya nggak langsung kena frame kameranya juga, karena bibir lebihannya ada. Tuh, lebih tebel lipsnya ya. Tuh, tebel juga guys. Aman. Kita sekarang cobain yang twillnya agak lebih besar. Ya, kayak begini looksnya. Nah, ini lebih kelihatan motif karbonnya sebenarnya, ya kan? Selera sih, gue sih lebih sukanya yang ini. Tapi kalau teman-teman sukanya yang humble, yang lebih humble, yang twillnya lebih kecil tadi. Looksnya ya nggak ada jauh beda, kayak begini pokoknya. Ya. Tombolnya juga sama-sama aja, klik-klikannya aman, nggak ada masalah. Padet banget berasa, jadi bukan kliki cetik-cetik banget ya, tapi kayak mewah aja gitu loh, ditekan itu kayak dep gitu guys. Tombol kameranya juga tuh nggak ada masalah, aman tuh. Oke, sip, kayak gini pokoknya looksnya udah selesai untuk yang casing More.
ada dua casing kayak biasa yang menjadi favorit gua. Kita langsung aja balik ke kamera yang di depan. Oke, dua casing favorit gua di episode More kali ini. Yang pertama yang leather gini guys, yang kulit, pure kulit semua. Ini juga pastinya vegan leather, bukan kulit yang asli. Jadi sayang-sayang sama binatang ya. Kulitnya yang vegan aja, feelsnya mirip. Pokoknya ini looks-nya cakep. Teman-teman mesti pegang sendiri juga, feels di tangan itu nggak ada masalah sama sekali. Looks-nya pokoknya cakep. Kalian kalau misalkan taruh di meja lagi meeting gitu ya, pamer iPhone-nya, ini kelihatan mahal. Sumpah, simple, clean, bersahaja, borju, ya kelihatan juga. Embossan More-nya juga apa namanya? Brandingannya simple gitu loh. Buat kalian yang ya udah berasa mature, bukan Gen Z lagi, ini casing yang tepat sih menurut gue. Dengan motif kulit seperti ini. Soalnya yang gue demen, dia kulitnya itu sampai ke bagian frame, nyamping gitu loh. Nggak cuma di bagian back covernya aja. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang tadi gue bilang juga sih dari kamera yang di atas ya, gue seneng yang karbonnya. Tapi gue seneng karbon yang tuilnya dia tuh gede. Jadi bukan yang twin kecil. Bukan yang tuil kecil. Kenapa? Karena lebih kelihatan racing aja kali ya. Mamang racing coy. Vegas Mamang Racing. Anjing Mamang Racing. Bagian frame kameranya dia berwarna gunmetal. Jadi ala-ala kayak warna titanium tapi masih mentah nggak sih? Ya kan, belum dipanasin tuh titanium warnanya kayak abu-abu grey begini. Terus kalau dipanasin jadinya pelangi, jadinya biru gitu. Dan feels dipegangnya juga enak. Minusnya kayak yang tadi doang gue bilang, kalau misalnya tangan teman-teman keringetan itu bakalan ngecap di casingnya. Cuma sekalinya udah ngecap, tinggal diginin aja sih. Dah, hilang. Kayak gitu. Oke? Dah, itu yang dua casing favorit gua di episode More kali ini. Kalau teman-teman sukanya yang mana, tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video tim casing lainnya. Bye-bye. Cheers.